Oke kakak-kakak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin untuk share screen kakak-kakak. Apakah sudah muncul kak? Sudah, Kak. Oke, siap. Kakak-kakak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kakak semua. Di hari Jumat ini ya kak, kita melakukan tatap maya untuk persiapan terkait aksi nyata yang akan dilakukan kakak-kakak semua. Jadi nanti kita akan persiapan untuk pembuatan aksi nyata praktik pembelajaran PJUK yang berpusat pada peserta didik. Oke, kakak-kakak semua, salam dan bahagia. Salam, damai sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu untuk kita semua yang ada di ruang virtual ini kakak-kakak. Oke kakak-kakak, sebelum kita memulai, saya akan mengajak nih kakak-kakak untuk mindfulness. Jadi untuk mencoba hadir sepenuhnya kakak-kakak, monggo silahkan untuk menyiapkan diri, monggo untuk on cam kakak-kakak, silahkan untuk on cam. Lalu kakak-kakak mengambil posisi duduk yang nyaman, posisi duduk yang rileks. Monggo silahkan yang mungkin ada kursi sandaran bisa sambil bersandar. Kita tenangkan hati dan pikiran kita sejenak. Mari kita rilekskan badan ini ya kak ya. Monggo silahkan untuk menutup mata sejenak. Kita rileks, kita tenangkan hati kita fokuskan pikiran kita, kita rasakan badan ini, kita rasakan bahwa badan ini dia merupakan nikmat yang Allah berikan kepada kita sehingga kita bisa sejauh ini melakukan banyak hal, kita bisa mengajar, kita bisa melakukan semua aktivitas. Nah, mari kita sejenak tenangkan pikiran kita, menutup mata dalam 1 menit. Monggo, silakan ambil nafas, lalu buang, ambil nafas lagi, kita keluarkan, kita syukuri semua ini merupakan nikmat dari Allah yang luar biasa. Kita diberikan nikmat sehat, nikmat bahagia, rilekskan sejenak, fokus, rileks, ambil nafas, keluarkan. Lalu kita buka mata perlahan-lahan. Nah, kita siap untuk melakukan tatap maya hari ini ya Kang nggih. Kita lakukan secara santai, kita sambil belajar, kita santai, tidak usah tegang, tidak usah terlalu dipikirkan terlalu dalam, kita santai saja, rileks. Oke, terima kasih kakak. Terima kasih sudah hadir seutuhnya ya Kang G. Oke, monggo silakan untuk doa bersama yang akan dipimpin oleh Kak Is. Monggo Kak Is, silakan Kak Is dipimpin untuk berdoa Kak Is.
Monggo Kak Is mungkin masih ke unmute. Oh, mix-nya nggak bisa. Oke, mungkin Kak Isti. Silakan Kak Isti. Bisa dipimpin berdoa Kak Isti. Baik, marilah teman-teman kita menundukkan kepala sejenak untuk berdoa agar pertemuan Maya pada siang hari ini nantinya dapat berjalan dengan lancar dan kita semua mendapatkan manfaatnya. Berdoa mulai. Cukup, terima kasih Kak Niki. Ya, amin amin amin. Terima kasih Kak Isti yang telah memimpin doa pada Tatap Maya hari ini. Semoga Tatap Maya hari ini berjalan dengan lancar. Oke, Kakak-kakak, saya akan mengingatkan kembali kesepakatan bersama kita, yaitu menyalakan kamera, mematikan mikrofon, hadir seutuhnya, menghargai waktu bersama, memaksimalkan fitur chat, klik raise hand sebelum bertanya, dan gangguan teknis adalah hal yang wajar. Oke kakak-kakak, pada kesempatan kali ini nanti kita akan ada 2 tujuan yang akan kita capai. Yang pertama yaitu merefleksikan koneksi antar materi. Yang kedua itu memahami penugasan aksi nyata. Ya kak, hanya 2 itu saja terkait merefleksi koneksi antar materi. Dan yang kedua yaitu memahami penugasan terkait aksi nyata. Ya kakak, ini agenda kita sesi hari ini, siang hari ini, yaitu yang pertama adalah refleksi koneksi antar materi, itu nanti 30 menit, lalu dilanjutkan penjelasan tugas akhir aksi nyata, yaitu terkait pengantar tugas, penjelasan teknis, refleksi keterampilan mengajar PCUK yang berpusat pada peserta didik, penilaian dan lini masa, itu sekitar 20 menit. Lalu yang ketiga yaitu dialog, nanti akan ada diskusi dan tanya jawab. Nanti monggo bagi kakak-kakak yang ingin menanyakan lebih lanjut terkait mungkin ada yang belum dipahami, bisa ditanyakan di sini, kita berdiskusi bersama. Dan yang terakhir yaitu penutup, yaitu sekitar 3 menit. Oke kakak-kakak, langsung saja kita masuk pada refleksi koneksi antar materi paket modul 1 dan 2 kakak-kakak. Monggo kakak-kakak silahkan tuliskan di dalam chat, monggo kak. Nah, sejauh apa pemahaman saya dari kakak-kakak terkait keterampilan mengajar PCUK yang efektif? Apakah pemahaman saya terhadap keterampilan mengajar PCUK yang efektif sudah mendukung paradigma saya terhadap PCUK yang berpusat pada murid? Monggo silakan ditulis di kolom chat.
Halo, Kakak. Maaf Kak, saya ini kepental tadi baru saja. Monggo Kak, silakan Kak. Tadi apakah sudah ada yang menuliskan di kolom chat Kak? Baru on the way, Kak. Oke, siap-siap. Maaf ya Kak, ini kepental saya tadi ya Allah. Ini izin off cam karena di sini hujan kebetulan di tempat Kakak hujan mboten ya? Sini mendung, Kak. Oh, Selatan pabrik gula mendung. sini hujan ya. Iya. Ini di tempat saya juga sudah mulai hujan, Kak. Oh iya iya. Sebentar saya share screen dulu. Monggo Kak, itu untuk pertanyaannya. Nah, sejauh apa pemahaman kakak-kakak semua terkait keterampilan mengajar PJOK yang efektif? Lalu, apakah pemahaman kakak itu eh, terhadap keterampilan mengajar PJOK yang efektif sudah mendukung paradigma terhadap PJOK yang berpusat pada peserta didik kakak semua? Monggo silakan Kak, dituliskan di kolom chat. Monggo kakak, silakan ditulis secara singkat mawon bisa. Oke, di sini ada Kak Is.
Nah, keterampilan PJOK yang efektif akan lebih mendukung dalam pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Oke, terima kasih Kak Is. Betul ya Kak Is? Karena keterampilan PJOK kan dari kita awal modul 1 itu kan kita sudah mulai belajar terkait dengan pembelajaran PJOK yang efektif itu seperti apa. Nah, harapannya ada progres di dalam kelas kakak semua. Nih, kalau Kak Is itu lebih akan efektif ya, kayak akan lebih mendukung seperti itu. Terima kasih Kak Is. Lalu juga ada Kak Ririn. Pemahaman saya terhadap keterampilan mengajar PJOK yang efektif mampu merubah mindset saya sebagai guru TK dalam pembelajaran fisik motorik yang berpusat anak pada anak Kak. Peserta didik menambah pengetahuan saya tentang pembelajaran SEM. Saya memperoleh pengetahuan tentang berbagai macam cara memodifikasi permainan yang sesuai untuk anak TK. Oke, Kak Ririn mungkin bisa diceritakan nih Kak Ririn terkait pembelajaran SEM nih. Kak Ririn kan mungkin baru pertama kemarin ya Kak ya? Iya Kak. Kak, silakan Kak. Oke. Untuk pembelajaran SEM itu bagi kami kan hal baru ya Kak. Kami memperolehnya di diseminasi PJOK ini dan kami sangat apresiasi untuk kakak-kakak yang mungkin usianya di bawah saya seperti itu, support sekali kepada kami yang mungkin usianya di atasnya lebih sepuh mungkin ya, dan saya itu salutnya hormat kakak-kakak itu mensupport kami. Lalu untuk pembelajaran SEM sendiri saya sudah mulai mengimplementasikan beberapa hari ini, minggu ini saya praktekkan ke anak-anak untuk memodifikasi bola-bola kecil yang kemarin saya bawa itu saya modifikasi pembelajarannya, saya terapkan di TK. Ternyata anak-anak itu antusias sekali. Saya masukkan bolanya itu di gelas plastik, itu saya macam-macam bermacam-macam warna, terus saya instruksikan untuk disusun menurut warna. Lalu yang pagi tadi itu juga menerima bola yang kemarin sudah kita praktekkan itu dengan tangan dua, kedua tangan sambil ini dari belakang. Itu untuk modifikasinya tadi saya suruh anak-anak itu bolanya saya taruh sini sambil merangkak. Sambil merangkak bergantian, jadi baris lurus, nanti yang pertama yang di depan itu merangkak lebih dulu lalu maju seperti itu. Nah, itu mungkin di sini tuh pikirannya, oh ini bisa untuk ini, bolanya bisa untuk ini, seperti itu. Jadi dengan bola satu, bola kecil dan bermacam-macam warna itu bisa untuk pembelajaran modifikasi yang macam-macam pula, begitu Kak Niki. Oke, keren sekali nih Kak Ririn nih, langsung dia implementasikan ya Kak Ririn ya. Keren sekali, langsung 2 hari ini ya Kak. Tapi nggak saya video sayangnya 2 hari ini nggak ya mulai oh ya harusnya di Rabu itu apa ya Kak, Rabu. Iya, sayangnya nggak ada dokumentasi. Oh iya, harusnya di video ya Kak, lumayan bisa untuk aksi nyata. Gak apa-apa Kak Ririn. Besok saya ulangi Kak Ririn sudah mengaplikasikan. Terus juga apa Kak? Oke, siap Kak Ririn. Terus juga ini Kak berbasis aset juga ya Kak Ririn ya, dengan Kak Ririn punya bola yang banyak kemarin dibawa warna-warni itu, terus mau jadi apa sih gitu, ternyata bisa Kak Ririn modifikasi dengan tadi sesuai warnanya, terus juga terinspirasi kemarin waktu SEM itu merantingkan bola dengan 2 tangan ya Kak ya. Kira-kira peserta didiknya seneng nggak Kak? Tadi seru sekali, teriak-teriak. Gurunya mempraktekkannya malah disorain gitu.
Ya, oke, alhamdulillah nih Kak Ririn nih, berarti Kak Ririn tuh berhasil membawa perubahan di dalam sekolah ya, sekolah Kak Ririn, jadi bisa Ya, insya Allah. menginspirasi teman-teman yang lain dalam ini PCUK ini, apa fisik motorik ya Kak Ririn ya kalau di TK ya, oke, Iya, keren iya sekali Kak kalau di Ririn. TK gitu. Ya, terima kasih Kak Ririn. Sama-sama Kak Niki. Oke, selanjutnya ada Kak Isti, ada 9 aspek yang menjadi syarat pembelajaran PCUK agar menjadi efektif. Namun dalam pelaksananya saya masih belum sepenuhnya menerapkan 9 aspek tersebut. Ya, menurut saya dengan pemahaman terhadap keterampilan mengajar yang efektif dapat mendukung saya dalam mengembangkan pembelajaran yang akan saya lakukan ke depannya. Oke, Kak Isti mungkin bisa diceritakan nih Kak Isti yang belum dari 9 aspek itu kira-kira tantangannya apa atau mungkin ada kendala Kak Isti? Monggo silakan Kak Isti. Baik, terima kasih Kak Niki. Mungkin dari segi apa, kalau kemarin itu yang pertama itu tujuan ya, terus keterlibatan aktif sudah. Mungkin yang belum itu yang berdiferensiasi itu Kak, itu masih kadang masih untuk semua anak itu masih sama gitu ya Kak, pembelajaran apa kontennya yang diberikan itu masih sama. Kemudian umpan balik itu juga belum terlalu terlihat ya, mungkin ya apa meski sudah dilakukan tapi mungkin seperti yang kemarin kita ngitung itu loh Kak, umpan balik itu saya itu masih sedikit kemarin itu. Nah itu pas hari pertama itu mungkin yang masih perlu ditingkatkan itu tadi Kak, dari segi diferensiasinya sama umpan baliknya. Kak Niki. Terima kasih Kak Isti. Kalau terkait diferensiasi itu kan tidak harus semua itu didiferensiasikan. Jadi bisa kalau kontennya sama nggak apa-apa Kak Isti. Nanti mungkin prosesnya yang beda. Atau mungkin sama-sama melempar bola bisa kan, tapi nanti bolanya mungkin beda-beda atau tracknya, jalurnya, misalkan yang satu zigzag, yang satu harus ngelewatin kayak terowongan misalkan, terowongan temannya gitu kan, tuh kan prosesnya udah beda ya itu Kak. Nah itu mungkin bisa prosesnya saja diferensiasikan atau mungkin juga produknya juga bisa didiferensiasikan gitu. Jadi tidak harus tiga-tiganya terdiferensiasi, tidak, tapi sesuai peserta didiknya saja. Ya, Kak. Satu boleh, dua boleh, tiga juga boleh, seperti itu. Terima kasih. Kak yang ya gimana Kak Isti? Kalau SEM itu nanti diterapkan di TK itu kan ini ya Kak, masing-masing punya tugas itu ya Kak ya. Nah itu mungkin yang agak nanti jadi tantangan juga Kak. Ya kalau kemarin itu yang di SD itu bisa itu kalau TK mungkin sambil didampingi ininya tetap harus ada. Iya mungkin TK-nya yang TKB mungkin ya yang besar ya. Iya. Kalau yang terima kasih Kak Niki. TKA dan yang KB kayaknya belum bisa. Iya. Masih harus dibimbing, nanti gurunya harus banyak membimbing. Iya. Yang lainnya, ya sami-sami. Yang lainnya monggo Kak. Nih pertanyaan kedua tadi sudah. Ini lanjut ke pertanyaan kedua Kak. Monggo silakan ditulis di kolom chat Kakak. Nah, terkait strategi mengajar nih Kakak. Apakah pemahaman Kakak terhadap strategi mengajar sudah mendukung paradigma Kakak terhadap PCUK yang berpusat pada peserta didik? Monggo silakan Kak untuk dituliskan di kolom chat. Monggo silakan. Oke, Kak Ranti ya. Ini ada Kak Ranti masuk setelah saya belajar keterampilan mengajar PCUK, saya menjadi lebih paham bahwa saya mengajar selama ini belum sesuai pemahaman saya terhadap
keterampilan mengajar PJOK yang efektif sangat mendukung pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Saya mulai menerapkan pembelajaran sesuai tahapan di PJOK. Oke, terima kasih Kak Ranti. Jadi memodifikasi ya, karena kan TK kan tidak ada PJOK, adanya fisik motorik. Nah ini guru-guru TK tantangannya ini bisa memodifikasi apa yang diperoleh. Tadi ada contoh dari Kak Ririn tadi sudah mulai memodifikasi permainan-permainan fisik motoriknya, seperti itu, terinspirasi dari kemarin waktu kita tatap muka. Oke, terima kasih Kak Ranti. Monggo silakan ya Kak untuk lanjut di pertanyaan ini terkait strategi mengajar. Atau mungkin juga bisa open mic, boleh. Kalau misalkan tidak ini ngetiknya mungkin kalau ngetik terlalu lama bisa open mic langsung, boleh. Terkait dengan strategi mengajar. Mungkin Kak Rizky, monggo Kak Rizky. Gimana nih Kak Rizky, pemahamannya Kak Rizky terhadap strategi mengajar itu sudah mendukung paradigmanya Kak Rizky terhadap PJOK yang berpusat pada peserta didik atau belum nih Kak Rizky? Kalau monggo Kak Rizky, apakah ada Kak Rizky? Monggo yang belum bisa menuliskan di kolom chat ya Kak, nggih. Silakan. Mungkin Kak Doni nih, Kak Doni bisa open mic Kak Doni. Kan kemarin sudah belajar terkait strategi mengajar kan Kak, ada kayak waktu kita shoot and shoot itu loh Kak. Nah itu kan terkait strategi mengajar. Ya Kak ya. Monggo Kak Doni. Ya. Gimana Kak? Sudah Kak, sudah mendukung untuk pembelajaran di tempat kami. Terus apa? Kak. Kenapa Kak Doni? Ngantuk kok Kak Doni itu. Kok katanya ndredeg tuh belum makan siang apa gimana? Belum 2 kali Kak. Belum 2 kali. Contoh implementasinya gimana nih Kak? Kak Doni contoh implementasinya Kak? Itu peserta didik sudah berpartisipasi dalam kegiatan belajar mengajar Kak. Terus kemarin tuh ada acara bareng ya Kak? Siapa ya kemarin yang acara olahraga bersama itu ya? Siapa? Itu yang di grup itu Kak, yang bareng-bareng ada Kak Ari sama Kak siapa ya kemarin, Kak Rizky Pak Kak Abdul ya? Beda ya dengan Kak Doni ya, beda ya? Yang di lapangan itu kok. Ya. Kebetulan itu Kak. Kebetulan ya Kak ya. Ya. Oke, terima kasih Kak Doni. Tadi sudah memberikan pendapatnya ya. Monggo yang lain Kak, silakan open mic boleh nih Kak. Kak Is mungkin. Kak Is. Tadi Kak Is mic-nya bermasalah, mungkin pakai 2 HP Kak Is. Atau pakai laptop. Mungkin Kak, Kak Ranti, coba Kak Ranti. Kalau di Kak Ranti bagaimana nih Kak terkait strategi mengajar nih Kak? Monggo silakan Kak Ranti.
Nggih, Kak Niki terima kasih waktunya. Nggih, Kak. Nggih. Untuk selanjutnya yaitu untuk kaitan dengan pemahaman saya terkait dengan strategi mengajar itu, di sini saya itu masih belum begitu paham ya Kak. Saya itu belum bisa untuk menerapkan dari strategi yang ada kemarin yang di PJOK itu baru sebagian saja yang bisa saya terapkan seperti itu. Kemudian untuk strategi dalam mengajar yaitu sudah mendukung saya pada waktu mengajar yaitu pada waktu kegiatan fisik motorik yaitu di kelas saya karena anak-anak itu dengan saya menggunakan yang pengajaran interaktif itu jadi anak-anak itu bisa terlibat langsung dalam kegiatan yang berjalan begitu. Jadi ketika ada kegiatan pembelajaran tentang kegiatan fisik motorik yang kemarin saya menggunakan bola, itu anak-anak itu sangat antusias ya, karena saya juga mendapatkan ilmu baru di kegiatan PJOK ini. Ketika bermain bola yang awalnya itu dulu saya hanya menggunakan melempar kemudian menangkap bola, tetapi kemudian saya bisa menggunakan permainan yang kemarin itu diterapkan yaitu yang boy-boyinan itu dan anak-anak sangat antusias untuk ikut terlibat seperti itu. Nggih. Oke, terima kasih. Nggih. Terima kasih Kak Ranti. Jadi sudah diimplementasikan ya kayak terinspirasi dari kemarin waktu kita tatap muka ya Kak. Nggih. Oke, terima kasih Kak Ranti. Nah, ini Kak Ranti, Kak yang lainnya. Nih, mungkin ada yang raise hand. Ada yang raise hand mungkin? Nah, ini Kak Karin, mau Kak Karin. Mungkin bisa menambahkan sedikit Kak, mohon izin untuk strategi mengajar yang semula kami itu mungkin anak-anak dibuat lingkaran seperti itu. Sekarang sudah karena kemarin ada pengetahuan yang baru, pemahaman yang baru, kami menerapkannya sekarang mulai kemarin itu saya coba untuk berpasangan. Terus juga berkelompok, dikelompokkan 5-5 atau 3-3, terus lalu yang tadi itu saya kelompokkan 10-10. Jadi dibuat tim seperti itu Kak. Jadi mereka saling merasa memiliki, oh ini timku, ini harus semangat, ini ada istilahnya kompetisi seperti itu. Kalau yang kemarin-kemarin kan kayak ini hanya saya sendiri begitu, tidak ada rasa saling memiliki atau kerjasama seperti itu. Nah dari kemarin itu saya coba untuk menerapkan yang sudah kami dapatkan di tatap muka kemarin. Saya kelompok-kelompokkan seperti itu. Alhamdulillah anak-anak sedikit lebih mengerti, tidak amburatur yang seperti kemarin video yang kami upload itu, seperti itu Kak. Oke, siap Karin. Berarti malah juga bisa ini ya kayak lebih meningkatkan antusias ya karena lebih dikelompokkan lagi kan otomatis lebih terfokus itu terus mereka juga bisa untuk peningkatan pendidikan karakter juga bisa Oke, terima kasih Kak Ririn, terima kasih Kak Karen. Ya. Oke, Kakak. Nah, nih Kak lanjut nih Kak terkait model pendidikan gerak nih Kak. Kira-kira pemahaman Kakak bagaimana nih Kak? Apakah sudah mendukung belum nih Kak di dalam paradigma Kakak terhadap PJOK yang berpusat pada peserta didik terkait model pendidikan? Kan kemarin kalau model pendidikan itu ada yang non-instruksional dan instruksional ya Kak ya? Monggo Kak, itu sudah mendukung atau belum nih Kak? Monggo silakan mungkin ada Kak Ratna. Kak Ratna?
Apakah bisa? Ya, Kak. Oke. Monggo Kak Ratna. Apa ya Kak? Maaf, saya nggak begitu fokus. Ini yang apakah model pendidikan gerak itu sudah mendukung di dalam paradigma Kak Ratna nih dalam pembelajaran fisik motorik ya Kak ya, yang berpusat pada peserta didik. Kan kemarin ada non instruksional sama instruksional nih Kak. Mungkin ada yang sudah diimplementasikan mungkin di sekolah Kak Ratna. Monggo silakan Kak. Oke, terima kasih kesempatannya Kak Niki. Untuk yang kemarin kita dapatkan waktu PTM, alhamdulillah sudah mulai saya implementasikan. Kayak kemarin permainan-permainan yang dari KI sudah saya terapkan, dari teman-teman setiap harinya sudah banyak diterapkan, dan pemahaman-pemahaman yang lain, ilmu-ilmu yang lain, alhamdulillah sudah mulai saya terapkan di lembaga kami. Terima kasih Kak Niki. Oke, Kak Ratna ada kesulitan tidak Kak? Atau mungkin tantangannya yang dihadapi Kak? Kalau kesulitannya memang tidak seperti yang kakak-kakak laksanakan. Mungkin kita sesuaikan dengan lembaga kita, dan instruksi atau apapun itu kita sesuaikan dengan tingkat umur dan pemahaman dari anak-anak itu sendiri. Oke. Terima kasih Kak Ratna. Terima kasih, karena memang di fase fondasi itu ya memang sesuai tingkatan umur dari anak-anak seperti itu. Jadi sudah bisa dimodifikasi gitu. Oke, lanjut ke kakak ke pertanyaan berikutnya. Nah, ini terkait model pendidikan kebugaran nih Kak. Apakah pemahaman itu apakah kakak sudah mendukung paradigma kakak nih dalam pelajaran PJOK yang berpusat pada murid terkait model pendidikan kebugaran. Kan kemarin juga kakak di tatap muka itu kan sudah melakukan membuat permainan yang terkait kebugaran seperti itu, dan sudah dipraktekkan juga dan bahkan seru sekali ya kan. Monggo nih silakan Kak Dia, monggo Kak Dia. Mungkin apakah sudah mendukung nih Kak Dia? Gimana Kak Niki? Maaf, nyambi rapat ini. Ini Kak, ini memang baru pada rapat ya? Jam-jam iya, kalau hari Jumat tuh pasti rapatnya. Oh iya, ini Kak Ratna, Kak Dia. Jadi kira-kira nih Kak, apakah pemahaman Kak Dia itu terhadap model pendidikan kebugaran itu sudah mendukung paradigma Kak Dia ini dalam pembelajaran fisik motorik ya? Kan kemarin kan kita sudah praktekkan banyak nih terkait pendidikan kebugaran, juga udah buat permainan-permainan, terus sudah dipraktekkan. Nah itu kira-kira sejauh apa nih Kak di sekarang ini? Model pembelajaran itu yang ada apa aja Kak kemarin? Yang model pendidikan kebugaran Kak. Oh Oke, iya. Kak Doni. Kak Doni. Kak Doni, Kak si ada ya. Kak Doni bentar Kak. Mau menambahkan atau gimana Kak? Ya, ini di pencet temanku. Maaf. Maaf. Saya kira mau bantuin Kak Dia gitu loh, mau ajak. Saya kira juga bantuin Kak Dia. Iya, Kak Sika ini mau bantuin. Monggo Kak Sika mungkin mau bantuin Kak Dia. Model pendidikan kebugaran jasmani itu yang seperti ada permainan dan olahraga, terus ada aktivitas pengembangan dan senam, gitu kan Kak? Nah, iya. Terus sedikit berbagi aja. Berarti kalau misalnya seperti itu, apa yang saya ajarkan di sekolah sudah saya implementasikan kayak yang Kak Niki informasikan kemarin terkait pembelajaran model pembelajaran yang pendidikan kebugaran itu.
Nah, kalau di sekolah kan saya mengajarnya biasa kalau pemanasan dengan permainan olahraga yang menjurus ke tujuan pembelajarannya biasanya. Kemudian untuk aktivitas kayak yang aktivitas luar kelas, pendidikan luar kelas, biasanya kalau misalnya itu dilaksanakan setiap 1 semester sekali. Misalnya kami outing class, misal ada kelas renang atau nanti ada jalan-jalan kemana. Nah, seperti itu Kak, kalau di sekolah kami. Oke. Terima kasih Kak Sika. Terus bisa juga yang termasuk di model pendidikan kebugaran kemarin juga ada juga yang ini yang flexibility itu loh Kak, yang ada apa sih Sri jebol atau apa itu loh. Ya. Karena kan kebugaran jasmani kan komponennya juga banyak, enggak hanya 3, tapi ada 8 kalau atau 10 gitu Kak. Jadi itu juga kami ajarkan juga, walaupun tidak semuanya, tapi minimal anak-anak itu tahu komponen-komponen kebugaran jasmaninya itu seperti apa. Oke, ya terima kasih Kak Sika. Kak Dia mungkin mau menambahkan lagi Kak, atau sudah dibantu Kak Sika tadi mungkin sudah teringat terkait model pendidikan kebugaran? Teringat, kayaknya udah lengkap banget itu Kak Sika ya. Mungkin kalau di TK itu biasanya kita ya hampir sama, cuma jalan-jalan di sekeliling karena di sini kan masih banyak sawah, masih banyak kolam, jadi anak-anak diajak jalan-jalan. Terus kalau senam itu setiap hari Jumat juga melakukan senam. Kemudian kalau untuk itu yang kemarin saya lakukan itu yang permainan apa ya? Permainan jadi kayak kemarin saya pas bikin kelompok sama Kak Rizky dan Kak Isti kemarin ada kayak estafet untuk anak-anak TK. Estafetnya bola atau apa Kak yang diestafetkan? Kemarin estafet menendang bola sama melompat pada garis lurus Kak. Suara saya terdengar jelas ya. Ini soalnya dulu. Oke, ada Kak Rizky di kolom saya sudah saya kembangkan di kelas 12 yang model pendidikan kebugaran. Ini ada Kak Rizky di kolom chat itu sudah saya kembangkan di kelas 12 yang model pendidikan kebugaran. Oke, terima kasih Kak Rizky, Kak Dia, Kak Sikang ya. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Nah, ini terkait SEM Kakak. Tadi sudah diceritakan tadi ya guys, ada yang apa terkait SEM tadi ada Kak Ririn menceritakan nih Kak Ririn. Monggo kakak mungkin bisa dijelaskan nih sejauh mana sih pemahaman kakak itu terkait SEM pada paradigma terhadap pembelajaran PJMK yang berpusat pada peserta didik. Mungkin ada yang punya rencana mungkin atau tujuan ingin membuat SEM. Saya juga jadi kepikiran nih membuat SEM tapi di SLB gitu, kayaknya seru juga. Monggo kakak mungkin bisa Kak Rizky tadi, Kak Rizky, monggo Kak Rizky. Sejauh apa pemahaman Kak Rizky ini terkait SEM Kak Rizky? Cek. Dengar suara saya enggak ya kakak-kakak semua? Iya Kak, dengar Kak. Oke. Ya, kalau untuk di sport education model ini jujur belum saya terapkan, tapi sejauh kemarin waktu kita tatap muka itu udah punya rencana saya pengen mempraktekkan itu di kelas 9 atau kelas 12. Karena apa kok kelas 3 semua? Menurut saya di
kelas apa ya, kelas 3 itu kan kalau untuk misal saya bikin SEM terkait apa ya, sepak bola atau mungkin terkait basket. Jadi untuk teknik-tekniknya itu sepertinya udah dapat semua gitu loh. Hanya saja kan mungkin untuk perihal kayak pencatatan mungkin administrasi atau mungkin nanti yang jadi wasit atau mungkin nanti apa namanya tentang perlengkapan seperti itu sepertinya bisa disusulkan. Nah ini tapi baru sekedar rencana sih, jadi seperti itu. Oke, Kak Rizky terima kasih. Bapak Kak Rizky dari sebuah mimpi ya Kak Rizky, siapa tahu bisa implementasikan nih. Jadi nanti apalagi kelas 12, kelas 9 nanti Kak Rizky tinggal memantau saja, memfasilitasi, memberikan arahan dan juga kita cek apakah bisa jalan atau tidak SEM ini. Seperti itu Kak Rizky. Terima kasih Kak Rizky. Oke, selanjutnya ini Kak, sejauh apa pemahaman kakak-kakak semua terkait dengan support education model? Nah ini mungkin salah ketik nih. Jadi ini apakah pemahaman kakak terhadap ini assessment otentik? Oke, ada yang raise hand? Ada yang raise hand? Oh, suaranya kecil. Apakah sekarang jelas, Kak? Halo? Apakah suaranya jelas, Kak? Masih kecil tapi kedengaran, Kak, tapi kecil. Oh, kenapa ya? Kalau sekarang kecil nggak, Kak? Ya, sudah lumayan. Oh, ya. Oke. Ya, terima kasih. Oke, maaf Kakak, mungkin ini baru tidak stabil ya Kak sinyalnya dari tadi. Padahal saya pakai tethering loh, nggak pakai wifi ini. Oke, mungkin ya Kakak ada yang mau ini bisa menjelaskan terkait sejauh apa sih pemahaman Kakak terkait asesmen otentik nih Kakak. Monggo mungkin tadi Kak Abdul, monggo Kak Abdul. Silakan Kak Abdul. Iya Kak, asesmen otentik kemarin sudah bisa membuat masing-masing jadi per kelompok kemarin. Jadi ada beberapa ada yang nilai diri sendiri, ada yang menilai teman, dan juga ada yang observasi langsung dari guru. Nah, asesmen otentik tersebut memberikan menurut tabel yang kemarin saya baca, di tabel itu ada yang baru mulai pemula, terus ada yang sudah lumayan bisa, terus ada yang mahir, ada yang terakhir tingkatnya yang bisa mengembangkan apa yang materi yang diberikan. Mungkin karena kemarin cuman mengikuti separuh, jadi saya yang depan pemahaman saya belum terlalu dalam, terlalu tahu. Mungkin karena kemarin cuman ikut separuh. Mungkin itu Kak, karena otentiknya itu karena dinilai setiap individu masing-masing gitu. Mungkin itu. Mungkin dari teman-teman yang lain ada yang menambahkan. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Abdul. Mungkin ada yang menambahkan, Kak Isti mungkin? Kak Isti terkait asesmen otentik tadi? Iya Kak, kalau di TK itu ya Kak, memang saya sudah mendengar asesmen otentik ini lumayan agak lama. Asesmen otentik ini dilakukan secara formatif ya Kak ya. Jadi kalau di TK itu ya dengan pengamatan langsung itu, observasi gitu ya. Terus apa-apa yang anak lakukan itu kita catat. Terus
juga kalau anak TK kan nggak bisa untuk sumatifnya itu nggak bisa ya Kak untuk pengetahuannya, mungkin itu dengan refleksi atau umpan balik. Seperti itu Kak yang sudah kami lakukan di TK. Oke ya, terima kasih Kak Isti. Nah, jadi bisa modifikasi gitu sesuai dengan tahapan perkembangan peserta didik kakak semua masing-masing di dalam kelasnya terkait asesmen otentik seperti itu. Kalau kemarin untuk pengerjaannya tugas kelompok asesmen otentik belum di-share di grup ya Kak ya, mungkin bisa saling di-share di grup terkait kemarin kan ada dari rekan sejawat, dari guru, terus juga anak. Nah itu monggo bisa di-share kerjaannya kemarin, mungkin bisa untuk menambah referensi. Ya kakak lanjut. Nah ini Kak, jadi keterampilan pedagogi guru PJUK yang berpusat pada peserta didik itu diharapkan apa? Bisa merubah paradigma kakak. Tadi kan sudah juga ada kakak yang menjelaskan kalau ternyata sekarang saya jadi tahu apa itu SEM, terus apa itu tentang kebugaran, seperti itu ya Kak ya. Dan semoga apa yang didapat selama PKG PJUK ini bisa kakak implementasikan di dalam sekolah seperti itu. Oke, kakak mungkin ada yang tanyakan Kak sebelum saya lanjut ke penjelasan tugas aksi nyata Kak. Oh ya, Kak, alhamdulillah tugas akhirnya hasilnya 80 ke atas semua, alhamdulillah ya Kak ya. Progresnya luar biasa. Semoga lulus semua ya Kak ya. Amin. Ya Kak, lanjut ya Kak ya. Apakah suara saya jelas Kak sebelum saya menjelaskan terkait tugas aksi nyata ini? Karena ini kan banyak penjelasan di sini. Jelas, apakah oke jelas ya Kak ya? Jelas Kak. Oke, takutnya suara saya hilang atau tidak jelas. Ya kakak, ini terkait penjelasan tugas aksi nyata kakak. Jadi setelah kita tatap maya ini itu sepertinya akan minggu depan itu kita tidak ada tatap maya kakak, tapi tugas kakak itu adalah membuat aksi nyata. Nah ini kakak pengantar tugas ya Kak. Setelah mempelajari semua modul 1 dan modul 2, kakak-kakak diharapkan dapat mengimplementasikan eksplorasi pemahaman dalam bentuk aksi nyata, yaitu berupa implementasi praktik pembelajaran PJUK yang berpusat pada peserta didik di kelas yang kakak-kakak ampuh. Nah, yang akan dinilai oleh fasilitator melalui LMS. Nah, kakak-kakak dapat melakukan dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga refleksi setelah pembelajaran. Seperti itu. Lalu, apakah sebentar ada Kak Is? Apakah belum muncul Kak share screen-nya? Baru aja muncul Kak. Oh, berarti kalau saya slideshow malah nggak muncul ya. Oke ya sudah. Kalau sekarang sudah muncul ya Kak ya. Nah ini kakak. Jadi pengantar tugasnya itu setelah kakak mempelajari semua modul 1 dan 2, nih kakak diharapkan dapat mengimplementasikan eksplorasi pemahaman dalam bentuk aksi nyata, yaitu berupa implementasi praktik pembelajaran PJUK yang berpusat pada peserta didik di kelas yang kakak-kakak ampuh. Nah, nanti ini akan dinilai oleh fasilitator melalui LMS. Nah, kakak-kakak dapat melakukan dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga refleksi setelah pembelajaran. Nah, setelah melakukan praktik belajar, kakak-kakak diharapkan dapat melakukan proses refleksi. Salah satunya menggunakan refleksi keterampilan mengajar PJUK yang berpusat pada peserta didik. Oke, lanjut. Nah, ini kakak-kakak.
pengantar tugas. Nah ya, masih pengantar tugas. Nah, keterampilan merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik merupakan salah satu komponen kunci yang diharapkan muncul pada peserta program PKG PJOK. Nah, keberpusatan pada peserta didik itu dapat dilihat dari 3 aspek ini, Kak. Nah, yang pertama itu mengembangkan lingkungan belajar yang kondusif. Yang kedua, menerapkan strategi pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik. Yang ketiga, merancang dan menerapkan asesmen otentik dalam pembelajaran PJOK. Nah, setelah itu, keseluruhan aspek tersebut akan diamati dan dinilai oleh fasilitator berdasarkan yang pertama, RPP atau modul ajar yang sudah dibuat. Nah, ini harus memuat rencana asesmen otentik ya kakak-kakak. Oleh karena itu, monggo yang kemarin hasil diskusi kelompok kemarin bisa di-share di grup, mungkin bisa untuk acuan dalam membuat asesmen otentik pada RPP yang akan kakak-kakak lakukan untuk di aksi nyatakan. Nah, dan yang kedua itu kakak-kakak diminta untuk merekam video pada saat pelaksanaan pembelajaran PJOK di kelas masing-masing. Nah, untuk syarat rekam video itu berisi yang pertama, kegiatan pembelajaran awal. Nah, lalu kegiatan pembelajaran inti maksimal 30 menit. Tanpa edit ya kakak-kakak. Jadi untuk pembelajaran intinya itu maksimal 30 menit, nah itu tanpa edit. Lalu dilanjut kegiatan pembelajaran akhir. Kayak penutup gitu loh Kak, biasanya itu yang dilakukan. Lalu yang keempat itu ada refleksi pasca pembelajaran. Dan yang kelima itu testimoni peserta didik, seperti itu. Jadi ada 5 aspek yang harus ada pada video ya kakak. Yang pertama itu ada kegiatan pembelajaran awal, terus intinya, pembelajaran inti itu maksimal 30 menit tanpa edit ya kak. Lalu ada kegiatan pembelajaran akhir, terus refleksi pasca pembelajaran, dan yang terakhir testimoni peserta didik. Monggo ini bisa disesuaikan dengan kondisi atau tingkatan peserta didik kakak masing-masing, baik itu mungkin TK, SD, SMP, atau SMK. Nah, lalu dalam menilai aksi nyata, fasilitator perlu memastikan kesesuaian antara RPP dan video yang diunggah, seperti itu. Jadi jangan sampai misalkan RPP-nya ternyata malah salah nih, ternyata RPP-nya itu misal tentang renang, nah padahal videonya itu tentang voli. Nah, jadi sebelum kakak upload itu monggo silahkan ini dulu dicek kembali terlebih dahulu. Untuk ini ada pertanyaan kak? Kak, yang dimaksud dengan testimoni peserta didik itu yang gimana? Oke, terima kasih kak. Jadi nanti di bagian akhir video itu ada testimoni peserta didik. Misalkan misal muridnya Kak Rizky ada, misalkan udah 20-an, ambil saja nanti 3 untuk memberikan testimoni bagaimana pembelajaran yang sudah dilakukan oleh Kak Rizky. Misal Pak Guru bagaimana pembelajarannya, apakah sudah menarik atau belum, ataukah sudah sesuai dengan yang dirasakan peserta didik saat itu ketika pembelajaran itu dilakukan itu bagaimana, seperti itu Kak testimoninya dari peserta didik gitu. Nanti mungkin kalau untuk yang anak-anak TK mungkin bisa testimoninya dengan kakak-kakak menanyakan saja dengan pertanyaan yang sederhana. Hari ini pelajarannya bagaimana? Nah seperti itu. Ya disesuaikan gitu Kak Rizky, mungkin gimana Kak? Berarti itu masuk dalam video kan ya? Testimoni? Masuk. Iya masuk. Oke, terima kasih Kak. Oke ya. Oke, ada lagi yang bertanya, silakan Kak Isti, monggo Kak. Itu kan pembelajaran inti maksimal 30 menit ya Kak. Ada batas minimalnya enggak? Atau keseluruhan video itu berapa menit? Untuk
ini tuh 30 menit itu intinya Kak, maksimalnya. Lalu untuk minimalnya itu tidak ada. Tapi kan nggak mungkin tuh Kak pembelajaran inti cuma misal 10 menit tuh kan kayaknya enggak ya Kak ya, malah bahkan 30 menit aja kurang gitu ya. Kayak gitu. Jadi ini dibatasi maksimalnya 30 menit seperti itu. Mungkin bisa keseluruhannya? Keseluruhannya bebas Kak. Yang penting ya? Iya bebas, tapi yang penting apa tidak melebihi dari 30 menit kan intinya kan 5 menit misalkan kegiatan awalnya 5 menit aja, nanti intinya 30 menit toh Kak. Nanti yang akhirnya 5 menit, refleksi 5 menit, testimoni mungkin 3 menit, nah itu kan cukup ya satu anak 1 menit gitu. Gitu. Atau mungkin nanti atau mungkin kalau bisa juga testimoninya mungkin kalau kelas kecil-kecil ya mungkin di-shoot aja bareng-bareng itu gimana pelajaran hari ini. Nah, anak-anaknya suruh mengucapkan apa testimoninya anak-anak gitu. Boleh juga seperti itu. Oke? Terima kasih Kak Niki. Iya, Kak Isti. Kak Dia, monggo silakan Kak Dia. Iya Kak, itu kan yang pertama itu due date-nya kapan ya Kak? Terus yang kedua itu yang tanpa edit hanya untuk pembelajaran intinya kan, kalau untuk awal, akhir, dan refleksi sama testimoni itu boleh diedit enggak? Oke, terima kasih Kak Dia. Itu due date-nya itu kalau tidak salah ini tuh sampai tanggal 18 September atau Kak. Pokoknya seminggu besok itu kakak itu diminta membuat aksi nyata ini. Jadi kita tidak ada tatap maya, tidak ada pembelajaran di LMS, tapi kakak fokus ke membuat ini aksi nyata ini dari RPP dan juga videonya begitu Kak. Seperti itu, karena setelah ini kan kita akan ada refleksi aksi nyata sama kita lanjut ke modul 3 seperti itu. Kalau untuk editingnya boleh Kak, kalau misalkan pembelajaran awal, akhir sama pasca refleksi dan testimoninya diedit boleh. Tapi untuk yang kegiatan pembelajaran inti ini jangan diedit biar bisa ada nggak sih perubahan dari setelah kemarin kan kita kan sudah mengidentifikasi ya, kita sudah menganalisis ternyata kok penghalusannya kurang banyak. Nah, bisa diperbaiki atau mungkin kemarin video yang sudah dikumpul kemarin sudah dianalisis kok ternyata aku belum ada pengulangan ya, kok pengulangannya baru nggak ada, bahkan misalkan baru sekali, nah mau ditambah lagi juga boleh, atau mungkin kok terlalu banyak informasi, terlalu banyak, mungkin mau dikurangi juga boleh, atau malah sebaliknya terlalu kurang informasi padahal di TK gitu juga boleh, bisa diperbaiki di sini di aksi nyata yang ini seperti itu Kakak. Gitu Kak. Lanjut kita ke ini penjelasan teknis aksi nyata. Nah ini kakak, ini ada sebuah coach. Hanya ada satu bukti dari kemampuan, yaitu tindakan ya Kak ya. Mari kita bertindak ya Kak ya. Kita melakukan aksi nyata. Oke kakak. Nah ini modelnya, model aksi nyata ini adalah penugasan mandiri ya kakak. Jadi ini adalah tugas mandiri, kakak diharapkan membuat video ini sesuai dengan kelas yang kakak ampuh. Saya harap jangan sampai terlambat dari due date-nya, seperti itu. Nah, ini praktik pembelajaran BJK ini yang berpusat pada peserta didik ya Kak ya. Nah, tujuan pembelajaran khususnya itu kakak dapat memahami aksi nyata dalam mengembangkan praktik pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik, aspek penilaian, lalu lini masa dan melakukan refleksi dengan baik dan benar. Nah ini Kak, terkait RPP ya Kak ya, kembangkan RPP atau modul ajar untuk satu pertemuan sebagai simulasi untuk menggambarkan keseluruhan alur rancangan desain pengembangan pembelajaran PJOK yang efektif dan berpusat pada peserta didik. Nah, dalam pengembangan RPP atau modul ini dapat melihat kembali, dapat memulai dari RPP atau modul yang ada atau yang
telah kakak kerjakan di modul 1.6. Nah, ini terkait pengembangan perencanaan pembelajaran PJOK, apakah sudah sesuai dengan tujuan akhir kebutuhan peserta didik, yaitu backward design. Nah, lalu juga pengetahuan, keterampilan, sikap apa yang dideskripsikan dalam tujuan pembelajaran PJOK tersebut yang dikuasai oleh peserta didik. Nah, jadi kakak kan di modul 1.6 kan sudah kemarin memulai membuat modul ajar ya Kak ya. Nah, kakak mungkin mau menggunakan itu terus diperbaiki lagi juga boleh seperti itu. Atau mungkin ganti yang lain kan karena keterampilan PJOK-nya dan pengetahuannya kan sudah semakin bertambah juga nih. Udah belajar modul 2 kemarin di tatap muka sudah ada ide-ide. Nah, mungkin bisa juga dibikin yang lain lagi yang lebih interaktif boleh. Nah, lalu yang kedua itu implementasi pembelajaran PJOK yang efektif dengan mengakomodasi kebutuhan belajar peserta didik dengan berbagai karakter yang beragam melalui pembelajaran diferensiasi dengan mempertimbangkan isu-isu sosial PJOK dan pemanfaatan sumber daya berbasis kekuatan atau asset-based thinking dalam merancang strategi pembelajaran PJOK yang efektif dan dimunculkan dalam langkah-langkah pembelajaran. Jadi mungkin nanti di langkah-langkahnya itu bisa dituliskan terkait misalkan pemanfaatan aset based thinking-nya, misalkan di sekolah itu punya lapangan basket, nah nanti bisa dituliskan saja misalkan melakukan senam di lapangan basket atau mungkin bermain basket karena punya lapangan basket itu, atau mungkin mau modifikasi yang lain punyanya bola kecil-kecil, nanti bisa dijelaskan juga nanti di modul ajarnya modifikasi bola kecil misalkan dibuat tadi kayak Kak Ririn ada angkanya, mungkin ditambahi angka atau mungkin sesuai dengan warna gelas. Nah, seperti itu karena kebetulan punya gelas banyak di sekolah, bolanya juga banyak warna-warni. Nah, bisa dituliskan di situ. Nah, itu lalu ini menggunakan pilihan salah satu model instruksional PJOK yang telah dipelajari, yakni model pendidikan gerak, model pendidikan kebugaran, atau model pendidikan sport education disesuaikan dengan kebutuhan pembelajaran dan kondisi sekolah kakak semua. Jadi misalkan aku mau mengambil tema tentang mungkin flexibility. Nah, boleh saja di situ nanti kegiatannya terkait permainan yang melatih flexibility juga boleh. Mungkin ini kayaknya bisa nih kayak tadi Kak Rizky udah ada rencana, ini SEM-nya kayaknya bagus nih, bisa juga loh Kak Rizky di minggu depan itu Kak Rizky bikin SEM di sekolahnya Kak Rizky seperti itu. Nah, lalu selanjutnya adanya penerapan rancangan asesmen otentik dalam pembelajaran PJOK yang disesuaikan dengan model dan materi yang dipilih. Nah, itu dilampirkan dalam RPP atau modul ajar kakak semua. Kan ada kemarin asesmen otentik itu kan kemarin sudah belajar ya, mungkin menilai diri sendiri. Mungkin kalau yang TK bisa menilai diri sendirinya menggunakan emoticon, menempel emoticon juga bisa, atau mungkin mewarnai yang sesuai apa yang dirasakan, sudah bisa atau belum, kayak gitu. Itu bisa silakan mau dikreasikan. Nah, kemudian unggah atau upload RPP atau modul ajar yang sudah dibuat. Nah, tadi ya Kak ya, memuat rencana asesmen otentik dan rekaman video pada saat pelaksanaan pembelajaran PJOK di kelas ya Kak ya, pada LMS sesuai alur dan yang ditentukan sebelum due date di LMS. Monggo Kak bisa dicek di LMS-nya kira-kira tuh due date-nya kapan gitu. Nah, ini Kakak terkait aspek penilaian ya Kak. Yang pertama, mengembangkan lingkungan belajar yang kondusif. Jadi di situ akan ada aspek penilaian apakah yang pertama itu bisa tidak ya menciptakan kenyamanan lingkungan yang lingkungan belajar untuk
memenuhi kebutuhan belajar akan dinilai. Kakak, apakah muncul screen saya, Kak? Muncul, Kak, tapi suara putus-putus. Halo, Kakak? Oh. Muncul, Kak. Iya. Oke. Tapi suaranya putus-putus. Oke, Kak. Sebentar. Oke. Iya, sebentar. Tapi jelas ya, Kak? Nggak jelas ya? Jelas, Kak. Mau masuk Ini aku rumah. Kak Nikine kepental ya. Bukan Mbak Dia ya. Cek Gimana, Bu? sinyal Lola ya. Hujan po. Nek sini enggak sih, panas malah. Oh, kene mek kasih doyan, kasih tak hutan. Tadi mendung.
Halo Kak, apakah suara saya terdengar Kak? Terdengar Kak. Oke, maaf Kak, maaf ya Kak, ini masalah hari ini, saya kurang tahu ini sinyalnya. Saya lanjut ya Kak ya. Nanti untuk PowerPoint-nya saya share di grup. Apakah sudah muncul, Kak? Sudah. Oke. Nah, ini kakak-kakak terkait aspek penilaiannya itu yang pertama itu kan mengembangkan lingkungan belajar yang kondusif. Nanti di dalamnya ada aspek menciptakan kenyamanan lingkungan belajar seperti itu. Dan yang kedua itu adanya interaksi yang berpusat pada peserta didik. Nah, di situ ada penilaian apakah pembelajaran tersebut interaktif atau belum. Lalu juga ada apakah kakak-kakak itu bisa memberikan motivasi dan menampakkan emosi positif selama dengan peserta didik seperti itu. Dan di aspek yang B itu menerapkan strategi pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik. Nah, itu ada aspek-aspeknya, ada 7 aspek itu terkait ada pembukaan, lalu ada melakukan aktivitas pembelajaran yang kontekstual dengan kehidupan nyata atau sehari-hari dalam peserta didik. Nah, yang ketiga itu menerapkan pengajaran yang efektif. Jadi ada seperti pengembangan konten, lalu ada umpan baliknya, terus waktu belajarnya itu juga yang efektif seperti itu. Lalu yang keempat itu pendekatan dalam mendampingi peserta didik. Yang keenam itu ada strategi pembelajarannya. Lalu yang kelima ya tadi yang keenam itu penerapan pembelajaran berbasis model. Nanti monggo bisa tadi memilih model apa yang Andi pilih. Lalu yang ketujuh adalah penutupan proses belajar. Nah, di aspek yang ketiga yaitu merancang dan menerapkan asesmen otentik dalam pembelajaran PJOK. Nah, itu bisa dalam kan untuk rancangan asesmennya kan itu kan nanti ada di RPP-nya juga tuh Kak, seperti itu. Lalu pas penerapannya mungkin bisa di videonya, misalkan saya kan pernah bikin ini di RPP di modul ajarnya itu peserta didik itu menilai dirinya sendiri. Nah, seperti itu nanti begitu di video harus sinkron dong, harus di situ peserta didik ada videonya menilai dirinya sendiri. Kalau untuk yang kelas besar mungkin bisa pakai Google Form atau monggo silahkan. Seperti itu. Nah, ini refleksi keterampilan mengajar PJOK yang berpusat pada peserta didik. Nah, kakak-kakak diharapkan melakukan refleksi dengan menggunakan refleksi keterampilan mengajar PJOK. Nah, refleksi itu bisa misalkan kayak yang kita bikin dulu itu ada what, so what, and know what. Nah, itu bisa juga dilakukan untuk refleksi ya kakak. Nah, tahap pertama itu tentang what. Nah, nanti bisa menggali informasi yang menggambarkan tindakan pengajaran yang dilakukan. Nah, dalam aksi nyata dikaitkan dengan pembelajaran modul 2.1 sampai 2.5. Nah, yang tahap kedua yaitu so what, yang menjadi tempat untuk menjelaskan secara rasional keputusan yang diambil dalam tindakan pengajaran yang dilakukan. Jadi dari what, so what, lalu know what. Nah, di know what-nya ini proses mengevaluasi dan merencanakan perbaikan. Kira-kira peserta didiknya pengen apa, perbaikan apa, mungkin ada ya, apakah pengen pindah lapangan cari suasana yang baru, atau mungkin bisa modifikasi alat yang baru. Nah, itu bisa hadir dari refleksi yang kita lakukan. Nah, keseluruhan tahapan refleksi perlu dikaitkan dengan aspek instruksional dan manajerial kelas, isu-isu kontekstual dari pengajaran yang sudah dilaksanakan juga, dan juga isu-isu ketidakadilan sosial yang sudah terjadi dalam
pembelajaran seperti itu, Kak. Nah, ada pun hal yang perlu diperhatikan dalam proses refleksi yaitu jangan hanya mendeskripsikan, tapi jelajahi dan jelaskan apa yang terjadi. Lalu nanti jujurlah tidak apa-apa untuk mengakui kesalahan dan juga kesuksesan. Namun kakak-kakak juga harus menunjukkan bagaimana kakak-kakak memahami mengapa hal tersebut terjadi dan apa yang akan kakak-kakak lakukan untuk memperbaikinya, seperti itu. Dan yang ketiga itu bersikap selektif. Nah, kakak tidak perlu menulis tentang segala sesuatu yang terjadi, cukup peristiwa atau ide pentingnya saja. Lalu yang keempat, lihatlah ke masa depan, renungkan apa yang terjadi dalam pengajaran PJOK sebelumnya dan tuangkan ide atau gagasan itu untuk rencana pelaksanaan pengajaran di masa depan. Yang tentunya itu akan membawa dampak atau perubahan dalam proses setelah berproses di PKG ini. Nah, ini kakak-kakak, ini terkait rubrik penilaian refleksi kegiatan mengajar PJOK yang berpusat pada peserta didik. Nah, ini sudah ada rubriknya ya Kak ya, mungkin bisa di screenshot atau di foto, nanti juga saya akan share PPT-nya di grup. Ini ada tahapan refleksi, ada what, ada so what, lalu juga no what. Nah, kriterianya sudah ada ya kakak di sini. Misalkan ini yang what itu mendeskripsikan tindakan pengajaran. Nah, itu di situ ada kayak rubriknya, sangat baik, baik, cukup atau kurang, seperti itu. Lalu juga ada di so what-nya. Nah, nanti misalkan itu di situ ada peserta mampu menjelaskan secara rasional keputusan yang diambil dalam tindakan pengajarannya terkait aspek instruksional atau manajerial kelas, seperti itu. Nah, ini lini masanya kakak-kakak. Nah, ini ada penyusunan aksi nyata, RPP atau modul. Itu bisa dilakukan setelah sesi persiapan aksi nyata. Kan ini kan kita kan tatap maya persiapan ya Kak ya. Mungkin bisa disiapkan dari Seninnya mungkin dibuat dulu modul ajarnya kayak gitu. Lalu, nah ini tahap 2 itu ada penyusunan aksi nyata atau pembuatan videonya. Oh mungkin Seninnya bikin, nanti Rabunya dipraktekkan pas jamnya PJOK mungkin bisa divideokan. Lalu nanti yang ketiga itu ada nih upload RPP atau modul ajar dan video pembelajaran kayak gitu. Nah, ini rentannya 8 hari efektif setelah sesi persiapan ini ya Kak ya. Jadi harapannya sih ya paling tidak hari Jumat depan atau Sabtu itu sudah upload semua seperti itu Kak. Nanti bisa dicek lagi di Dudet LMS kakak semua. Lalu yang keempat ada penilaian karya nyata dan refleksi. Nah itu nanti akan dilakukan setelah kakak upload modul ajar dan video, dan selanjutnya ada refleksi aksi nyata. Nanti itu akan ada di tatap maya mungkin sekitar tanggal 18 kalau tidak salah, seperti itu kakak. Monggo Kak, ada yang ingin tanyakan Kak? Ada yang tanyakan ya kakak? Terkait tugasnya, tugas aksi nyata? Atau sudah jelas semua, Kak? Halo, Kak. Nanti sambil jalan aja, Kak. Oke, siap. Intinya gini, Kak. Yang pertama, Kakak tuh menyiapkan modul ajarnya dulu. Monggo dipersiapkan dulu modul ajarnya. Terus setelah itu persiapan untuk ini videonya gitu. Nanti untuk modul ajarnya, rencana pembelajarannya kan tadi sudah jelas ya Kak ya. Ada kegiatan awal, terus ada kegiatan inti dan penutup, juga ada refleksi dan testimoni. Nah pokoknya aspek itu yang harus ada seperti itu. Untuk yang ini, yang kayak rubrik yang banyak ini, yang refleksi ya. Nah ini tuh kita akan refleksi bersama-sama Kak.
ini. Nah, ini nanti kita akan refleksi bersama-sama setelah kakak upload seperti itu. Nah, ini kan aspek penilaiannya. Kalau ini dilakukan langsung ya, nah ini refleksinya. Nah, ini kita nanti akan refleksi bersama-sama setelah kakak upload seperti itu. Itu kakak. Ada yang ditanyakan kak? Sambil jalan ya kak ya. Nanti kalau misalkan ada yang belum jelas atau apa, nanti bisa monggo bisa tanya di grup atau sharing di grup boleh. Itu kakak. Nanti akan saya share. Tidak ada. Nah, ini tadi kita sudah melewati sesi ini ya kak. Dan kita lanjut dengan penutup kakak. Nah, di sini ada pantun. Nah, nih kak. Jika ada jarum yang patah, jangan hendak langsung dicari. Jika ada kata yang salah, mohon bisa dimaklumi. Pak pergi ke Jakarta naik taksi, hendak beli bakso dan roti. Bersama guru PJOK yang hebat ini selalu di hati dan terinspirasi. Begitu kakak. Kalau tidak ada yang tanyakan, mungkin demikian ya kakak tatap maya persiapan aksi nyata hari ini. Setelah ini akan saya share PPT-nya di grup, monggo bisa dipelajari lebih lanjut, terus nanti bisa sharing, monggo kak silahkan sharing boleh, nanti di grup boleh atau mungkin dibahas bersama-sama seperti itu ya kak ya. Oh kakak untuk foto bersama, sampai lupa kan mau foto bersama ini. Monggo kak dibuka dulu kameranya kak. Kak Is dari rumah kak atau masih di sekolah kak Is? Di rumah kak? Saya. Oh itu mikrofonnya udah bisa kak Is? Pakai HP. Oh kenapa nggak pakai HP dari tadi kak Is? Maaf. Oke silakan. Kak Abdul, gayanya apa Kak Abdul? Backgroundnya udah di istana tuh Kak Abdul tuh. Ayo Kak. Oh Halloween, oke gimana Kak? Apa ya Kak Abdul, gayanya apa Kak? Kemarin gini, saya kata Kak Is gini tadi. Oh ya Kak Is, gimana Kak Is? Kak Is ready, gimana? Ini kali ini kan Masya Allah Kak Doni, I love you. Bener Kak? I love you gitu. Gini ya Kak ya. I love you. Oke, masuk Kak. Oke, silakan gini Kak. Oke, siap? 1, 2, 3. Oke, terima kasih kakak. Monggo silakan melanjutkan ke aktivitas yang lainnya. Terima kasih atas waktunya untuk tatap maya kita di hari Jumat ini. Monggo kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Niki, teman-teman. Izin live deh. Mau jemput. Terima kasih Kak Niki dan kakak-kakak semua. Izin live. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Kak Niki, mohon izin live. Monggo silakan. Ya, terima kasih Kak Niki, mohon izin live. Ya Kak Ririn. Monggo Kak Is, kalau mau live Kak Is. Oh ya, terima kasih. Hati-hati di jalan. Oke, tinggal aku.